wabarakatuh. Pemirsa Prima TV, kembali kita berdapat di gelaran program Bau Panderan di kesempatan kali ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan mengupas mengenai masalah kesehatan, karena kesehatan sangat penting sekali, apalagi di saat seperti ini. Dan boleh dikatakan bahwa kali ini bahwa Banjarmasin masih ada wabah virus corona. Nah, kesempatan kali ini kami mendatangkan owner Madu Nahala Godi, Pak Lutfi Ansari. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa Prima TV, ya karena kita sudah bervaksin, Pak ya. Iya. Jadi kita lepas saja dulu maskernya. Siap. Dan pemirsa, Anda kami undang nantinya di telepon kami 0811 51 0076 untuk Anda yang mungkin ingin melalui WA atau WhatsApp, ataupun juga Anda bisa bergabung di telepon dengan nomor yang sama untuk menanyakan mengenai tema kita hari ini adalah yang berkaitan sekali lagi dengan kesehatan. Nah, tentunya kita menjaga kesehatan dengan cara yang ya tidak biasa, katakanlah seperti itu, karena kita menjaga kesehatan dengan cara herbal gitu, Pak ya. Betul. Karena kalau biasa kan orang dengan cara yang obat-obatan yang lebih ini, dan kita dengan cara herbal. Nah, sebenarnya Pak Lutfi, apa sebenarnya dari produk yang Anda bawa ini, Pak? Jadi ini kan madu. Ya. Madu yang dikombinasi dengan berbagai macam herbal. Itu diracik gitu kan, diracik dengan ramuan yang tepat gitu kan. Iya. Yang sebelumnya juga sudah diuji klinis gitu kan, yang di dalamnya nanti menghasilkan khasiat yang memang bagus untuk tubuh. Seperti itu ini. Iya. Oh, jadi ada madu yang memang diracik secara khusus gitu, Pak? Iya, betul, yang diracik gitu kan dengan berbagai macam herbal gitu. Nah, sebelum kita bicarakan mengenai masalah produk yang bernama Nahala Godi Madu ini kan pahit gitu, Pak ya? Iya, betul. Kita bicara ini. Kenapa sebenarnya Pak Lutfi jadi berkecimpung di dalam dunia madu ini, Pak? Yang pertama gini, karena kan memang sebelumnya kita juga bergerak memang di bidang herbal ya. Iya. Nah, kebetulan kita ditawarkan atau ditunjuk gitu kan untuk memasarkan produk ini, khususnya di Kalimantan Selatan sendiri. Kita diminta untuk menawarkan memasarkan produk ini gitu di Kalimantan Selatan ini. Iya. Itu awalnya. Jadi kita mencoba gitu kan, untuk memasarkan produk ini di sini, khususnya di Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi sebenarnya produk ini tidak asing gitu kan di ini, karena memang sebenarnya sudah sangat dikenal luas. Produk ini sudah beredar hampir di seluruh Indonesia. Cuman kita memang yang ditunjuk sebagai distributor tunggal khusus Kalimantan Selatan. Jadi ditunjuk sebagai distributor tunggal, Pak, untuk memasarkan madu ini. Nah, ketika ditunjuk itu, terus apa, Pak, yang harus yang dilakukan Pak Lutfi setelah itu, Pak? Jadi gini, kita itu yang pertama kita disuruh untuk diminta gitu kan, artinya untuk agar produk ini terdistribusikan dengan baik. Jadi produk-produk ini kita distribusikan ke toko obat, ke apotik, gitu kan, juga ke toko-toko herbal lainnya. Jadi kita di situ semua kita cakup masuk itu sampai ke daerah-daerah terpencil juga. Jadi kita juga membuka semacam kayak tim gitu, tim yang memang bergerak untuk meratakan agar produk ini mudah dicari, mudah didapatkan. Itu sih yang ini kan cukup menarik, Pak. Pak Lutfi kan mungkin sudah tahu, oh biasanya yang namanya madu ini kan manis, gitu. Iya, betul. Tapi Pak Lutfi berani mengambil ini madunya pahit, kenapa? Jadi gini, basic memang itu sebenarnya kandungan utamanya madu. Iya. Karena diracik dengan beberapa herbal tadi gitu kan. Salah satunya sambiloto. Iya. Nah, itu yang membuat rasa madunya itu menjadi pahit. Tapi pahitnya itu insya Allah sangat berkhasiat, sangat bagus untuk tubuh.
Itu Pak sebenarnya. Jadi apa namanya? Kenapa saya berani mengambil itu karena memang khasiat yang ditawarkan itu yang memang membuat kita mencoba untuk berani memasarkan ini gitu kan. Akhirnya berani untuk memasarkan ini karena wah ketika dilihat ini memang cukup berkhasiat gitu Pak ya. Betul. Ya tetapi kan mungkin adakah terpikir risiko Pak ketika memasarkan kan sekalsel, katakanlah sekalsel dengan memasarkan ini madunya pahit nih. Nah seperti itu Pak. Setiap pekerjaan memang ada risikonya Pak ya. Iya. Jadi bagaimana kita meminimalisir risiko itu sendiri? Kita kan kita coba edukasi ke masyarakat, artinya kita menyampaikan bahwa madu ini rasanya memang pahit gitu kan. Tapi kalaupun kalau kita lihat khasiatnya kembali gitu kan, sebenarnya kita tawarkan itu khasiatnya. Kenapa kita berani istilahnya berani tampil beda gitu kan? Karena kita istilahnya di situ ada sesuatu yang memang sesuatu unik yang kita tawarkan gitu. Nah, jadi dengan orang istilahnya rutin mengkonsumsi itu gitu kan, istilahnya benefit ini akan didapatkan itu yang membuat kita berani. Ya akhirnya toko-toko itu berani mengambil Pak ya? Betul. Alhamdulillah sekarang sih sudah cukup lumayan dikenal sebenarnya di masyarakat kita, khususnya Banjarmasin gitu kan. Madu pahit gitu kan. Madu pahit Nahala Goldie. Kalau nanya madu pahit biasanya Nahala Goldie. Iya. Berarti kalau orang sudah mendengar ada madu pahit, berarti madu pahit Nahala Goldie, tidak ada duanya gitu Pak. Betul. Tidak ada duanya. Nah, berarti kalau saat ini pemasaran sudah sampai sekalsel ya Pak? Sudah, bahkan sudah sampai ke wilayah provinsi tetangga. Ke Kalteng juga. Iya. Itu yang ininya sudah lumayan bagus pendistribusiannya. Sudah cukup bagus, berarti sosialisasinya sudah betul-betul jalan gitu ya? Betul. Karena juga kan kita support juga sih dari produsen dari pabrik juga beriklan juga mereka di media sosial. Iya. Jadi masyarakat itu mudah sekali untuk mengakses gitu kan, istilahnya mencari informasi tentang madu pahit itu. Nah, jadi misalnya mereka mengakses tentang madu pahit itu nanti dari produsen mengarahkan ke kita, mengarahkan ke distributor terdekat gitu kan. Nah, itu. Makanya masyarakat akhirnya mudah jadinya mengenal madu Nahala Goldie, madu pahit gitu. Yang ditawarkan apa sebenarnya Pak? Jadi bisa orang tertarik. Yang pertama yang utama sih Pan itu khasiatnya. Khasiatnya sebenarnya yang memang sudah insya Allah sudah banyak sekali dirasakan. Bukan kita sih yang mengklaim itu kan ya. Sebenarnya khasiat itu memang yang merasakan itu konsumen. Kita juga tidak berani misalnya mengklaim suatu produk gitu kan tentang khasiat seperti ini. Cuman yang utama memang untuk menjaga kesehatan tubuh gitu kan. Iya. Nah, karena di dalamnya itu terkandung memang beberapa macam herbal gitu kan, yang memang sebelumnya juga sudah diuji gitu kan, dari sebelum pengemasan, pada saat pembuatan juga kan, dan juga ini sudah ada berizin BPOM-nya. Jadi insya Allah produk ini sangat aman, tidak perlu ragu lagi untuk mengkonsumsi madu ini gitu Pak. Jadi tidak perlu ragu untuk mengkonsumsi madu Nahala Goldie. Dan ini sekali lagi memang walaupun dipanggil kata Pak Lutfi saya itu walaupun pahit gitu Pak, tapi ternyata cukup banyak sekali peminatnya sudah Pak. Betul. Iya Pak. Nah, berarti ini produk ini salah satunya cuma Pak Lutfi yang pegang itu Pak? Untuk wilayah Kalimantan Selatan sendiri memang kami yang memang sebagai distributornya Pak? Iya. Sebagai distributor tunggal untuk distributor Kalimantan Selatan. Iya. Ini ada jenis-jenisnya Pak? Untuk madu Nahala Goldie sendiri memang cuman ada dua ukuran sebenarnya Pak. Iya. Ada ukuran yang maksudnya ada dua varian. Iya. Ada yang manis dan ada yang pahit. Tapi memang yang lebih digemari itu malah yang pahit ini. Yang pahit ini. Yang pahit ini. Karena orang orang sudah banyak yang merasakan khasiat yang pahit ini gitu Pak. Daripada kalau yang manis itu memang ada campur lebih banyak madu manisnya. Lebih banyak madu manisnya. Madu manisnya ininya. Itu cuman ada dua varian herbal ininya. Racikannya gitu kan. Madu plus gamat.
Kalau ini memang ada beberapa varian racikan herbal, itu ada sekitar 6 komposisi. 6 komposisi. 6 komposisi herbal di situ. Iya. Nah, berarti ini kalau kita ada 6 komposisi itu berarti berbagai penyakit bisa Betul. Bisa disembuhkan. Insya Allah. Artinya boleh kita contoh apa aja mungkin penyakit yang harus basic kebanyakan sih ya, yang memang banyak berikan kita testimoni itu seperti mah, terus juga asam urat, iya, kolesterol, juga ada itu kemarin yang memberikan testimoni itu ini apa, liver juga ada itu. Dan juga katanya yang memang dulu badannya kayak sering lemas, loyo, itu istilahnya sekarang lebih berenergi, lebih bertenaga. Lebih bertenaga lagi. Ya. Ya. Nah, pemirsa Prima TV, bagi Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menggunakan WhatsApp sekali lagi di 0811 51 0076 ataupun juga melalui telepon di 0811 51 0076. Dan tadi kita mengupas mengenai kesehatan seperti kali ini bersama owner Madu Nahala Goldie, yaitu Pak Lutfi Ansari, dan kita akan lanjutkan tentunya setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Prima TV, kita lanjutkan kembali di program Bawa Panderan seperti kali ini, dan sekali lagi kita akan mengundang Anda di telepon maupun juga di WhatsApp di 0811 51 0076. Ya Pak Lutfi, kita sudah membicarakan tadi mengenai pemasarannya gitu Pak, ternyata sudah sampai kada di Kalimantan Selatan lagi, tapi sudah masuk ke Kalimantan Tengah gitu Pak, dan Betul. Dan sebagai Pak Lutfi katakan tadi bahwa ini benar-benar sudah mulai dikenal, sudah mulai dipakai orang, sudah membanjiri lah katakanlah, sudah ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sebenarnya Pak, kita berbicara mengenai khasiatnya, kita ulang Pak, khasiatnya apa aja tadi Pak? Untuk khasiat sendiri Pak, di situ kan untuk mempercepat penyembuhan luka juga bisa, yang pasca operasi gitu kan. Karena kan di situ ada kandungan gamatnya juga kan. Terus juga meningkatkan pertumbuhan dan mengaktifkan sel gitu kan. Terus juga menangani gangguan fungsi hati, ginjal, pankreas juga. Dan juga misalnya kayak untuk jantung, sebagai suplemen pendamping gitu. Suplemen pendamping Pak. Ya. Jadi ini berarti walaupun kita katakanlah minum obat, kita minum ini kan tidak ada masalah gitu Pak. Iya, mungkin kita bisa dikasih jeda gitu kan. Ya. Setelah misalnya kita minum obat sekitar 1 jam atau 45 menit boleh kita konsumsi ini. Untuk mendampingi obat tadi, untuk mempercepat penyembuhannya. Untuk mempercepat penyembuhannya. Pak, dalam mengkonsumsi madu ini memang ada aturan pakai tersendiri nggak Pak? Misalnya sehari ada berapa kali atau? Oh iya, ada itu Pak. Jadi untuk kesehatan, untuk menjaga kesehatan sendiri gitu kan, itu cukup kita minum 1 kali 2 sendok gitu kan. Terus misalnya untuk kita ada keluhan gitu kan, keluhan ringan, misalnya kayak tangan sering kesemutan gitu kan, misalnya pegal-pegal di punggung gitu kan, itu kita sarankan 2 kali sehari. 2 kali sehari 2 sendok. Itu kita bagusnya itu pas perut kosong. Justru pada perut kosong Perut kosong bagusnya. Iya. Misalnya sebelum makan pagi gitu kan. Atau malam misalnya sebelum tidur. Jadi kita konsumsi 2 sendok. 2 sendok. Iya. Kalau misalnya itu ada yang lagi penyembuhan, misalnya lagi ada semacam mah kronis gitu kan. Nah, itu bagusnya itu dikonsumsi 3 kali sehari. Dosisnya ditambahkan. Dosisnya lebih ditambahkan. Dosisnya lebih ditambahkan itu. Nah, ini berarti untuk mah ini sangat bagus, tapi kita sebelum makan gitu Pak. Sebelum makan. Justru sebelum makan, dan mungkin obat-obat yang lain kan setelah makannya mungkin bisa kita karena ini kan sebagai pendamping. Nah, ini tadi bisa dikonsumsi, berarti ada sesuai dengan aturan-aturan itu tuh tidak boleh lebih daripada 2 sendok boleh kita. Sebenarnya untuk melebihi sendiri tidak terjadi masalah sih. Cuman karena memang yang disarankan gitu kan, biasanya kita sebaiknya sih mengikuti yang disarankan gitu kan. Misalnya kalau melebihi ya mungkin juga tidak mungkin juga kan sampai 5 sendok gitu kan. Ada pantangan-pantangan khusus enggak Pak? Untuk ini sendiri sih Madu Nahala Goldie sih yang sampai saat ini kita ketahui sih tidak ada pantangan khusus sih Pak yang ini. Cuman kalau misalnya berdampingan dengan obat gitu kan,
kita cuma memberikan saran untuk di jeda gitu kan. Pasien di jeda itu apakah mau madunya dulu yang diminum atau obat dulu. Iya, obat dulu yang diminum itu ininya. Paling kita selang-seling gitu kan. Untuk pantangan sendiri sih insya Allah nggak ada, Pak. Jadi pantangannya khusus gitu ya? Iya, nggak ada. Tidak ada karena namanya juga madu dan ini bentuknya herbal gitu. Betul, insya Allah aman. Itu aman. Dan ini kan sebenarnya Pak Lutfi katakan tadi ternyata sudah BPOM, Pak ya? Sudah berizin BPOM, Pak. Sudah berizin BPOM. Ini sudah kapan Pak keluar izin BPOM ini? Itu semenjak Agustus kemarin. Bulan Agustus 2021. Itu sudah mendapat izin BPOM. Jadi kita insya Allah sangat aman menjual ini. Sudah mendapat izin resmi lah gitu kan. Misalnya sesuatu yang resmi itu kan nyaman dijual. Nyaman gitu kan. Tidak melanggar aturan gitu ininya. Nah, ini kalau kita lihat ya pemirsa, ini adalah madu Nahala Godi yang saja sebenarnya ada gamat, ada daun insulinnya, habatus saudahnya, sambiloto dan juga propolis. Nah, juga komposisinya sini sangat jelas sekali. Aturan penggunaannya juga 3 kali sehari 2 sendok gitu, Pak ya. Betul. Nah, petunjuknya ada dalam sini dan sebenarnya ini Pak kalau ada orang Bapaknya yang kebetulan langsung mencari, sangat mudah ya Pak didapatkan hal seperti itu. Insya Allah sudah tersedia di apotek-apotek, di toko obat juga, di toko-toko herbal juga, ataupun juga bisa langsung menghubungi ke nomor kita bisa. Oh, bisa ke nomornya Pak Lutfi. Berapa Pak? Bisa dihubungi nanti orang kalau 0812 511 23 539. Nah, jadi kalau mungkin ada yang ingin konsultasi ataupun ya katakanlah beli tidak satu atau lebih banyak gitu ya. Jadi bisa menghubungi Pak Lutfi di 0812 511 23 539. Betul. Ya, jadi Anda bisa berkomunikasi langsung dan juga bisa menanyakan langsung sebenarnya apa aja khasiatnya. Dan oh iya Pak, berapa sebenarnya per botolnya kalau seperti itu? Ini per botolnya 80.000 Pak. 80.000 Pak ya? Iya. Itu untuk ukuran tadi ada dua ukurannya? Ada dua ya tadi yang manis. Dua varian sih sebenarnya. Dua varian. Kalau yang pahit? Kalau yang pahit itu 80.000. Ukurannya 470 gram. Untuk yang manis itu 70.000. Oh, yang manis beda sedikit Pak? Iya, beda sedikit. Padahal khasiatnya sama nih. Iya. Khasiatnya sama tapi ada sedikit perbedaan sih Pak ini ya. Isi kandungan di dalamnya sih. Ini dengan yang manis ya. Memang lebih banyak dicari itu yang pahit ini. Walaupun pahit rasanya tapi orang lebih suka yang pahit. Iya, katanya khasiatnya lebih apa ya katanya, lebih mungkin orang-orang karena sudah dari awal mengkonsumsi yang pahit ya. Jadi orang lebih karena sudah merasakan khasiatnya, jadi biasanya kalau sudah cocok orang misalnya kalau sudah jatuh cinta tuh susah untuk beralih ke lain hati. Iya, jadi seperti ini juga kalau udah ketujuh lawan madu yang ini mungkin yang pahit ini kan mungkin lagi orang yang cari yang manis-manis gitu. Betul. Nah, apalagi khasiatnya sudah cukup dirasakan. Sudah dirasakan. Juga ini banyak sekali mengandung kayak daun insulin ya. Nah, ini habatus sauda dan ini ternyata kalau memang madu katanya habatus sauda ini berarti cukup berkhasiat sekali ya. Insya Allah sangat bagus sekali khasiatnya. Karena saya sendiri juga mengkonsumsi sudah banyak sekali ininya. Sudah berapa botol gitu kan saya habis konsumsi ini. Karena memang apalagi di masa pandemi seperti ini. Artinya daya tahan tubuh sangat diperlukan. Sangat diperlukan gitu kan. Agar istilahnya kita lebih fit gitu kan, menjaga daya tahan tubuh, artinya agar tubuh tidak mudah lelah. Berarti ini cukup bagus Pak ya dikonsumsi kalau di saat seperti ini. Betul. Karena kan kita ini masih pandemi. Betul. Jadi kalau supaya tubuh tidak lelah bagus seperti ini Pak. Bagus, insya Allah sangat bagus sekali. Karena kan kita ya untuk untuk menjaga daya tahan tubuh kita sangat perlu suplemen gitu kan. Suplemen untuk agar kita lebih energik gitu kan Pak ininya setiap hari gitu.
Itu sih yang memang ya kami di rumah konsumsi ini gitu. Jadi memang ini sudah hampir dikonsumsi, apalagi di saat dan ini produksinya dari mana nih Pak sebenarnya Pak? Ini kita produksinya memang saat ini dari Bekasi Pak. Bekasi ya? Dari Bekasi ya. Tapi untuk produsen sendiri untuk di Jakarta ininya. Jadi akhirnya didistribusikan ke tiap daerah provinsi. Oh jadi setiap daerah provinsi akan mendapatkan ini Pak? Iya, artinya sudah ada perwakilan masing-masing di setiap provinsinya. Oh iya, dan ini terlihat ada membantu melihara daya tahan tubuh gitu ya, satunya Pak. Salah satunya. Iya, dan ini ternyata tidak bisa dipergunakan oleh anak-anak Pak ya? Iya. Kurang dari 2 tahun. Betul. Kenapa ya Pak bisa seperti itu? Karena mungkin ada kandungan yang memang tidak dianjurkan untuk anak-anak ya. Itu. Makanya memang yang lebih banyak mengkonsumsi ini kan orang-orang dewasa, orang-orang yang sudah berumur gitu kan, yang memang kadang-kadang stamina-nya sudah mulai menurun, gitu. Karena ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh berarti hanya cocok untuk orang dewasa berarti seperti itu. Betul. Dan sekali lagi dan ini pemirsa cukup bisa Anda dapatkan di apotik pun juga bisa. Betul. Atau Anda di toko obat atau di toko-toko obat yang terdekat dengan rumah Anda bisa mendapatkan madu Nahala Goldi, madu pahit Nahala Goldi. Dan ini sangat alami dan juga sangat berkhasiat. Oh ya, kalau tadi Pak, ini kan cukup khasiatnya kan sudah yang kita ketahui gitu Pak ya. Nah, sekarang upaya apa lagi Pak yang harus dilakukan Pak Lutfi agar ini pemasaran ini bisa terus meningkat Pak? Saat ini sih yang pasti kita coba untuk meratakan dulu Pak pendistribusiannya. Iya. Ke setiap daerah, kabupaten gitu kan, kita upayakan untuk di setiap toko-toko obat dan apotik itu ada, agar masyarakat itu mudah untuk mencarinya gitu kan. Istilahnya kalau cari madu pahit, orang langsung ketemu Nahala Goldi gitu kan. Itu yang kita upayakan saat ini. Kita upayakan untuk distribusi merata dulu. Iya. Dan juga istilahnya disupport juga dengan para agen-agen dan reseller kita. Iya. Nah, ini juga kita membuka ke agenan atau reseller juga ini. Oh, jadi buka reseller di mana-mana? Iya. Artinya semua orang bisa menjual ini gitu kan. Bisa menjual ini. Iya. Banyak reseller kita ibu-ibu gitu kan, yang memang apalagi di saat pandemi seperti ini kan, orang butuh istilahnya income tambahan. Iya. Banyaknya mungkin ada kena PHK dari kantor gitu kan. Iya. Bisa bergabung untuk menjadi reseller. Berarti udah dimasuki ke ibu-ibu pengajian juga Pak? Ada Pak ya. Ibu pengajian, ibu-ibu. Memang kan kenapa kita menyarankan banyak ibu-ibu, karena kan istilahnya ibu-ibu kan banyak perkumpulannya. Banyak perkumpulannya gitu kan. Nah itu jadi produk itu mudah untuk didistribusikan gitu kan. Mudah juga karena kan ibu-ibu itu biasanya kalau ngobrolnya lama kan. jadi mudah untuk sekalian untuk memasarkan ngobrol sekalian nawarkan produk kan gitu. Ini. Nah ini kan Pak, kalau kita berbicara produk kan ternyata produk ini kan cukup banyak gitu Pak ya. Betul. Nah sekarang kita bagaimana untuk meyakinkan itu Pak kepada para konsumen kita ini? Saat ini sih kita bicara dari awal ya Pak ya. Dari awal dulu juga waktu kita awal mendistribusikan gitu kan, orang-orang masih ragu dengan produk ini gitu kan. Tapi seiring berjalan waktu, orang-orang tuh banyak yang memberikan kesan positif kepada produk ini. Memang dari kita sendiri kan tidak bisa mengklaim produk ini bagus dan berkhasiat gitu kan. Tapi yang membuat produk ini bertahan dan terus bertumbuh itu banyaknya testimoni dari masyarakat atau konsumen yang sudah merasakan khasiatnya. Itu sih yang banyak membuat masyarakat itu yakin gitu kan. Produk ini memang bagus dan berkhasiat. Iya, walaupun di tengah banyaknya produk lain gitu Pak. Iya, yang istilahnya sama gitu Pak, yang hampir sejenis lah gitu, ada yang seperti itu gitu kan, tapi masyarakat masih tetap percaya kepada ini. Kan berarti kita saling berpacu gitu Pak ya, untuk menjelaskan kepada masyarakat ini. Kepada masyarakat. Ya, terutama tadi menggunakan jasa ibu-ibu tadi Pak. Iya, salah satunya itu. Jasa ibu-ibu. Nah, Pak berarti ini kan sekali lagi bahwa di tengah banyaknya
merek yang sama lah katakanlah Betul. seperti itu. Dan mungkin ada cuman hanya perbedaan khasiatnya saja. Nah, tapi kalau untuk sampai saat ini berarti sudah berapa banyak Pak yang terdistribusi Pak? Sampai saat ini kurang lebih sudah ada ribuan botol. Ribuan botol Pak ya? Iya. Nah, ketika ribuan botol itu dan ada orang yang minta lagi, berarti tetap banyak ada persediaan gitu Pak? Iya, kita terus ini Pak, terus terus sediakan. Kita sangat menjaga ini agar jangan sampai kosong stok ini. Karena memang permintaan apalagi di saat pandemi ini cukup tinggi. Permintaan di masyarakat, permintaan di apotek, toko obat itu cukup tinggi. Gitu, Justru di saat pandemi ini lebih tinggi gitu iya, Pak? betul. Di saat pandemi ini malah meningkat penjualannya Pak. Ini, karena orang sadar kan akan menjaga daya tahan tubuh gitu kan. Iya. Agar selalu tetap fit gitu. Kondisi tetap prima. Oh, jadi Makanya banyak orang yang mengkonsumsi madu jadi. iya, jadi dan madu salah satunya adalah madu Nahala Gold ini Pak ya? Iya, betul. Nah, jadi madu Nahala Gold ini pemirsa sekali lagi di saat-saat pandemi seperti ini, dan ini sekarang sudah mulai ada peningkatan lagi gitu Pak ya. Paling tidak Anda harus punya di rumah satu lah paling Betul. tidak sebagai persediaan. Harus punya persediaan. Ya, persediaan untuk menjaga ketahanan tubuh, karena menjaga kesehatan itu mahal Pak. Betul. Iya, mahal, dan sekarang ada Nahala Gold yang sangat murah harganya, cuma 80.000 Per botol. per botol. Nah, Anda sudah bisa menjaga ketahanan tubuh, dan ini bisa dipergunakan oleh semua keluarga asalkan tadi yang berusia di bawah 2 tahun gitu Betul. Pak. Oh, sama ini Pak. Ya. Kita ini selain kita ini sebenarnya lebih dikenal dengan madu cerpen. Madu cerpen lebih itunya Pak ya. Iya, lebih familiarnya. Karena kita ini satu-satunya madu pahit yang berhadiah cerpen di dalamnya. Oh, jadi ada cerpennya Pak? Ada cerpen. Ah, Nah, jadi cerpen itu bukan sembarang cerpen, Pak. iya. Jadi kalau kita kumpulkan itu kan brosur di dalamnya itu kan ada seperti ini contohnya. Iya, ada seperti itu. Ini kan ada cerpen. Jadi kita kumpulkan cerpen-cerpen itu. Iya. Misal terkumpul cerpen episode 1 sampai 10 masing-masing 1 lembar itu berhadiah madu Nahala Gold 10 botol. Kalau kita mengumpulkan. Iya. Nah. Cerita cerpen itu bersambung. 1 sampai 10 itu mendapatkan 10 botol madu Nahala Gold. Kemana membawanya Pak? Itu nanti bisa diklaim ke kita, Pak. Oh, diklaim. Sebagai distributor. Oh iya. Bisa diklaim ke kita. Terus juga terkumpul cerpen episode 1 sampai 10 masing-masing 2 lembar. Iya. Itu mendapatkan 1 HP Samsung Galaxy. Hadiahnya? A30s. Iya, betul. Itu hadiah langsung, Pak. Iya. Bukan diundi. Jadi ketika ada, katakan tadi ada episode 1 sampai dengan 10, Ya. itu cerpennya. Ini mendapatkan 10 botol. 10 botol. Tapi ketika 2, masing-masing 2 gitu ya. Iya, masing-masing 2. Itu mendapatkan, berarti ada 2 ini berarti 20 ya? betul. 20 cerpen, tapi ada Tapi dengan catatan berurutan. Pak, berurutan. cerpennya. Dia Iya. 1 sampai 10, Betul. satunya lagi 1 sampai 10. Iya. Dan itu mendapatkan HP Samsung. HP Samsung. Terus terkumpul cerpen episode 1 sampai 10 masing-masing 3 lembar. Itu hadiahnya 5 gram emas. 5 gram emas. Jadi kelipatannya kalau yang pertama kan 1 sampai 10 1 lembar. Iya. Yang kedua 1 sampai 10 2 lembar. Iya. Yang ketiga 1 sampai 10 3 lembar. lembar. Ini yang keempat nih yang paling fantastis Iya hadiahnya. Pak. Kenapa Pak? Ini terkumpul episode 1 sampai 10 4 lembar, hadiahnya 1 unit motor Honda Beat. Honda Beat. Dan ini benar-benar terjadi, Pak. Ini sudah ada berarti yang mendapatkan? Sudah, Pak. Ini di konsumen kita di daerah Jakarta ada. Iya. Yang mendapatkan ini motor Beat ini. Motor Beat. Iya. Kalau di Banjarmasin sudah pernah mendapatkan apa? Belum ada yang pernah, Pak. Belum pernah yang mengumpulkan? Iya. Mungkin masih belum ada yang kayaknya ini perlu diedukasi, makanya saya sampaikan di sini juga kan. Mungkin mereka ada yang konsumen ada yang tidak membaca gitu kan. Mungkin mereka pikir ini cuma kertas brosur biasa. Brosur membaca khasiatnya aja. Iya. Tidak melihat brosur ada cerpennya. Oh, disitu ada cerpennya gitu kan. Nah, jadi pesan untuk konsumen gitu kan. Kalau beli madu Nahala Gold itu cerpennya jangan dibuang. Dikumpulkan 1 sampai 10 nanti ada hadiahnya dan bisa langsung diklaim. Iya.
Pak, kalau bicara masalah cerpen gitu, cerpen ini berarti cerpennya beda-beda ya? Beda-beda Pak, beda-beda. Jadi cerpennya ini memang dibuat langsung dari produsen, dari produsen langsung. Apa namanya? Makanya kan kita di sini kita kasih cycle pada tutupnya agar apa namanya, seperti kami para distributor ataupun juga para reseller tidak bisa membuka ini. Kalau ini terbuka kan pasti kelihatan kan, cycle-nya rusak. Nah ketika terbuka berarti kan itu bisa hilang atau betul, itu yang dikhawatirkan. Makanya kita kasih cycle. Iya. Nah itu. Berarti kalau di Banjarmasin ini masih belum ada, tapi sangat menarik sekali Pak. Kalau mungkin ada yang 1 sampai 10, mungkin mereka masih diam-diam dulu Pak. Betul. Tidak menghurufkan dulu, menunggu 1 sampai 10 lagi kan. Betul. Karena mendapatkan hadiah yang meningkat dari 10 botol, dapat handphone Samsung 5 gram emas sampai dengan Honda Beat. Wah ini pemirsa, Anda bisa lihat nanti sebagai disarankan oleh Pak Lutfi tadi. Kalau Anda membeli madu Nahala Goldie, sekali lagi dibuka di dalamnya itu ada memang brosur gitu ya. Brosur di dalamnya juga ada tentang khasiatnya, cara minumnya bagaimana, apa-apa saja kandungan di dalamnya, dan juga langsung di situ terdapat ada cerpen. Ada cerpen di dalamnya. Nah, cerpennya ini bisa Anda baca, Anda bisa kumpulkan, setelah itu baru Anda tukarkan nantinya ketika ya dengan cerpen terkumpul, cerpen yang sama gitu ya. Betul. Dan terkumpul nanti Anda bisa tukarkan dengan hadiah-hadiah yang cukup menarik. Sampai dengan Pak Lutfi tadi, kalau 1 sampai 10 kita ada 10 botol, ada 2 sampai 1 sampai 10 yang kedua gitu. Anda mendapatkan handphone. Nah, dan yang ketiga, 10 yang ketiga Anda mendapatkan 5 gram emas, dan 10 yang keempat Anda mendapatkan Honda Beat. Baik, kita akan lanjutkan itu saja bincang-bincang kita kali ini dan setelah yang satu ini. Baik, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita di kesempatan kali ini di program Bawa Panderan bersama dengan owner Madu Nahala Goldie Pak Lutfi Ansari. Pak Lutfi, di kesempatan kita terakhir ini sebenarnya apa yang ingin disampaikan Pak pada para pemirsa Prima TV? Jadi gini, yang pasti pandemi kita ini masih belum berlalu gitu kan. Iya. Jaga kesehatan, artinya kurangi aktivitas di luar kalau tidak terlalu urgent gitu. Artinya jangan sampai kita dari luar itu membawa dampak ke rumah gitu kan. Itu terus juga tetap berpikir positif, rajin olahraga, dan perbanyak konsumsi yang sehat-sehat. Iya. Seperti ya sayur-sayuran yang tinggi serat. Jangan lupa juga konsumsi madu Nahala Goldie. Nah, jangan lupa untuk konsumsi madu Nahala Goldie. Dan kita bisa ulang sedikit Pak, sebenarnya khasiat Nahala Goldie. Oke. Khasiat Nahala Goldie ini sebenarnya sangat banyak gitu kan, untuk khasiat sendiri. Cuman ini yang memang dirasakan testimoni ya. Saya dikasih testimoni dari konsumen gitu kan. Iya. Yang banyak merasakan hasil itu seperti untuk kolesterol, asam urat gitu kan, emah, untuk paru-paru juga bisa Pak. Itu terus juga meningkatkan vitalitas juga bisa. Terus juga istilah meningkatkan sakit pada tulang dan sendi. Nah itu yang istilahnya beberapa khasiat yang dirasakan oleh konsumen, yang memang konsumen sampaikan itu melalui testimoni mereka. Nah jadi saya tuangkan di sini, saya sampaikan di sini. Artinya saya sampaikan ini semoga juga banyak masyarakat yang terbantu nantinya dengan rutin mengkonsumsi madu Nahala Goldie ini. Itu harapan kita. Iya, jadi lebih banyak lagi yang mengkonsumsi, lebih banyak lagi orang yang sehat gitu ya. Betul. Sebelum kita akhiri jumpa kita kali ini, sekali kami informasikan bahwa madu Nahala Goldie ini sangat mudah sekali dapatkan di apotek tadi Pak ya. Iya. Di apotek dan toko obat, toko-toko obat yang terdekat, ataupun nanti kalau Anda juga membutuhkan minta konseling langsung, Anda bisa menghubungi Pak Lutfi Ansari 081251223539. Dan sekali lagi, kalau madu Nahala Goldie ini memang pahit, tetapi juga sangat banyak sekali khasiatnya, karena banyak juga khasiat yang terkandung di dalamnya Pak ya. Betul. Khasiat terkandung di dalamnya. Dan harganya pun cukup murah, satu botolnya hanya Rp80.000. Dan ada Pak yang ingin disampaikan? Cukup Pak.
Ya, dan ini ya seperti Pak Lutfi tadi bahwa rugilah kalau kadang mengkonsumsi madu Nahala Gold ini atau tidak memiliki persediaan di rumah gitu ya. Betul. Sangat rugi sekali karena sekali lagi kita menjaga kesehatan dengan herbal ini sangatlah penting, apalagi di saat-saat cuaca yang tidak menentu, ditambah lagi dengan pandemi yang sepertinya masih belum hilang. Betul di sekali. Kota Seribu Sungai ini. Nah, tentu saja kita berdapat lagi di gelar bau Panderan yang akan datang. Dan saya Elman Gilirian dan Pak Lutfi Ansari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.